Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar pada hari ini? Bapak harap kabar pada hari ini kalian sehat walafiat dan yang berhalangan hadir karena sakit, mari kita doakan agar diberikan kesembuhan, agar dapat belajar bersama kita di esok hari. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Bapak akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Imron, Mufli, oke, hadir semua. Oke, di sini pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar mengenai dari struktur elemen-elemen bangunan. Kayak yang pertama, ada apa? Ya, betul, balok. Kemudian, kolom, betul. Kemudian, plat, ya betul, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin kita baru belajar basic dari elemen atau struktur bangunan yang ada dalam dunia konstruksi, pada hari ini dan pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai dari menggambar teknik sehingga dari kalian dapat tahu, dapat melihat, dan dapat menggambar dari elemen-elemen yang ada dalam struktur bangunan itu sendiri. Oke, dalam menggambar teknik ini, Bapak mempunyai strategi pembelajaran yang Bapak harap relevan yang dapat digunakan pada kelas ini. Nah, Bapak menggunakan strategi dengan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Mengapa Bapak menggunakan PJBL ini? Karena menurut Bapak menggambar teknik itu dapat meningkatkan problem solving kalian, kemudian memberikan eksplorasi ide yang dapat kalian tuangkan dalam menggambar teknik. Dan juga nantinya pelajaran berbasis proyek ini memungkinkan kalian untuk menerapkan konsep gambar dalam bentuk proyek yang nyata, seperti gambar membuat denah, kemudian tampak, nanti detail, dan juga lain sebagainya. Nah, Bapak di sini selain juga udah membuat strateginya, Bapak juga udah membuat medianya nih, udah membuat strategi alat peraganya, yaitu komik. Nih, komik nih. Kenapa Bapak memilih komik pada pembelajaran atau pada materi menggambar teknik ini? Karena dengan menggunakan komik, kalian dapat lebih semangat untuk belajar atau meningkatkan belajar dari kalian. Yang pertama, yang kedua dengan membaca komik, pastinya kalian akan lebih masuk pembelajarannya karena adanya tokoh-tokoh yang menarik yang dapat kalian baca dan kalian lihat. Dan yang pastinya dengan membaca komik atau menggunakan komik, kalian akan lebih gampang untuk membacanya dan fleksibel di mana saja. Ketimbang kalian membaca buku yang relatif berat, dengan menggunakan komik, kalian akan lebih mudah untuk membaca di mana saja. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam inti pembelajarannya, yaitu isi dari apa sih menggambar teknik itu dan lain dan pasti ada penjelasan yang banyak yang harus kita mengerti terkait menggambar teknik. Nah, Bapak akan share screen dari pembelajaran dari menggambar teknik ini. Nah, isinya tuh isi dari komik yang tadi Bapak sudah print, kalian harus perhatikan dan harus kalian mengerti. Di mana yang pertama itu ada ada sebuah
ilustrasi guru sedang mengajar, ibu guru sedang mengajar, kemudian ada ilustrasi sedang bertanya jawab, dan pastinya juga ada pengertian, penjelasan terkait dari menggambar teknik itu sendiri. Di mana kalian dapat lihat dan Bapak jelaskan sedikit ya. Gambar teknik itu adalah media komunikasi yang memberikan informasi tentang bangunan dalam bentuk tampilan, simbol, bentuk, tata letak, ukuran, dan sistem kerja yang sudah sama-sama nih dituangkan dalam sebuah gambar dengan standar tertentu. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti standarnya? Nah, itu karena agar pelaksananya mudah antara eh, contohnya pembuat gambar dan juga pelaksana kerjanya. Jadi harus disesuaikan dengan standar yang sama, seperti itu. Kemudian fungsi gambar teknik itu ada tiga. Yang pertama itu sebagai media penyampai informasi, sebagai tempat menyimpan data, dan juga pastinya sebagai tempat untuk menuangkan dan mengembangkan ide. Nah, gambar teknik juga terdapat dua jenis dasar berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama menggunakan teknik manual dan menggunakan teknik digital. Simpelnya nih, kalau menggambar secara manual tuh menggunakan alat-alat gambar seperti pensil, penghapus, kertas gambar, dan kalau misalkan menggunakan teknik digital itu menggunakan komputer atau laptop. Nah, yang tadi udah Bapak singgung sedikit terkait standar gambar. Di Indonesia, standar gambar itu ada menggunakan SNI namanya, Standar Gambar Standar Nasional Indonesia. Contohnya SNI 03 2002 itu tentang bangunan gedung dengan cara menggambar dan juga penandanya. Terus SNI 036765 2002 tentang bangunan gedung itu simbol-simbolnya, dan SNI 036766 2002 tentang huruf dan angka. Nah, di sini nih ada nih ibu guru bertanya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian dijawab oleh siswanya, Bu, apa perbedaan antara gambar teknik dengan gambar bebas? Dan kenapa kita harus mengikuti standar gambarnya? Nah, ibu gurunya menjawab dan merespon dengan baik, pertanyaan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Kinara. Nah, dijelaskan nih sama gurunya, ibu gurunya, Bapak jelasin juga. Gambar teknik dan gambar bebas memang berbeda. Gambar bebas itu gambar yang dibuat secara spontan, sesuai imajinasi. Biasanya nggak ada aturan. Nah, kalau gambar teknik itu gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti ukuran, bentuk, dan juga cara kerja suatu benda. Nah, di sini ada dijelasin juga yang tadi ibu gurunya, gambar teknik itu harus sesuai standarnya. Kayak kita menggunakan standar SNI, kita menggunakan SNI. Nah, supaya dimengerti oleh semua orang yang di bidangnya, seperti dari drafter, kemudian pelaksananya, insinyur, teknisi, dan lain sebagainya. Nah, karena menggunakan standar itu penting agar dapat dipahami dan juga dimengerti oleh orang-orang yang bekerja dalam bidangnya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian standar gambar teknik juga di setiap berbeda di setiap negara juga berbeda-beda. Kayak DIN itu dari Jerman, NEM, Federal Engineering Norm dari Belanda, JIS, IC, STM, dan juga SNI pastinya. Nah, ada pertanyaan juga nih, apa aja Bu alat-alatnya? Dijelaskan oleh ibu gurunya. Yang pertama ada pensil. Kalian tahu pasti pensil gunanya untuk apa? Nah, penghapus. Penghapusnya kalau bisa itu penghapus yang karet. Agar kenapa? Agar ketika kalian menghapus itu nggak kotor kertas gambarnya. Karena ketika kotor itu pastinya bakal mengurangi keestetikaan atau kebersihan dari kertas gambar kalian. Kemudian kertas gambar. Nah, kertas gambar juga beda-beda. Kertas gambar tuh ada ukurannya kayak ada 4, A3, A2, seperti itu. Kemudian ada penggaris. Penggaris yang digunakan itu ada dua penggaris, penggaris siku dan juga penggaris T. Nah, kemudian ada mal. Mal itu ada tiga jenisnya, mal huruf, mal bentuk, dan juga mal angka. Kayak gitu. Gunanya mal itu untuk menyelaraskan
dari bentuk yang akan kalian buat. Kayak misalkan kalian mau buat kotak nih, ukurannya sama. Nah, kalau mau disamain dan agar presisi menggunakan mal. Kemudian jangka, jangka itu digunakan untuk membentuk lingkaran secara presisi menggunakan jangka. Nah, di sini ibu gurunya nanya apakah ada pertanyaan sampai sini dan tidak ada pertanyaan. Dan di akhir komik, di akhir cerita dari apa yang kita baca sama tadi, di akhir seperti biasa pasti sebuah guru ketika di akhir akan memberikan refleksi berbentuk tugas. Nah, ini juga nanti akan kalian kerjakan dari komik yang Bapak akan kirim dan Bapak kasih nih, akan Bapak print, nanti Bapak kirim tugas itu membuat garis tepi terlebih dahulu aja. Nanti Bapak akan mendemonstrasikan menggunakan dua penggaris siku dan juga penggaris T. Bapak akan menjelaskannya. Oke, jika sudah pelajaran pada hari ini Bapak cukupkan, berhubung sudah bel, Bapak cukupkan pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah komik sangat bermanfaat pada pembelajaran hari ini, dan menggambar teknik adalah sebuah gambar yang sebagai media informasi pada bidangnya, dan gambar teknik juga memiliki fungsi pastinya, dan gambar teknik juga ada standar-standarnya. Ada berbagai macam alat yang digunakan pada menggambar teknik, kayak ada pensil, kertas gambar, penghapus, dan lainnya. Bahwa cukupkan pelajaran hari ini, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.